Pagi yang cerah di kaki lembah Gunung Gajalungu, rombongan siswa dan siswi tiba di kampung adat Cirende, sebuah kampung tradisional yang masih meneguhkan akar budaya Sunda Wiwitan di tengah modernitas kota Cimahi. Dari kejauhan terlihat rumah panggung kayu yang disebut balai, dan kebun singkong yang memenuhi hamparan lahan sebagai simbol kuat warisan leluhur yang masih hidup. Para murid dengan semangat, penuh rasa ingin tahu, bersiap memulai petualangan edukatif. Perjalanan hiking ringan, menanjak lereng bukit tanpa alas kaki, membuat wayang dari daun singkong, serta membuat terasi yaitu nasi singkong. Hai pemirsa, saat ini kami berada di kampung adat Cirenden nih, sebuah kampung yang dikenal dengan kearifan lokal, kemandirian pangan, serta tradisi yang tetap dijaga hingga kini. Sebelum melihat lebih jauh, bagaimana sih keadaan di dalam kampung adat Cirende? Kami mengajak Anda untuk menyimak langsung penjelasan dari masyarakat adat Cirende mengenai tradisi pangan lokal rasi, serta nilai-nilai yang mereka pegang teguh dari generasi ke generasi. Selanjutnya kampung Cirende kebetulan masyarakatnya masih mempertahankan nilai-nilai adat, terutama yang berhubungan dengan pengetahuan leluhur tentang adat Sunda ya. Jadi nanti seperti apa sih adat Sunda ini? Kata Cirende itu asal kata dari dua kata gitu ya, asal dari dua kata, ci dan rende. Ada yang tahu nggak ci artinya? Cai. Ada orang Sunda kan di sini ya, banyak gitu. Cai atau air. Rendenya ada yang tahu tidak? Tidak ada ya. Jadi renden itu jenis tumbuhan yang kebetulan hidup di daerah mata air. Nama Cirende itu penggabungan. Itu identitas lokalnya, tetapi leluhur kami, leluhur Cirende, karena berhubungan dengan nilai adat di abad 17-an itu memberikan pesan bahwa Cirende itu tidak sebatas nama tapi punya arti dalam bahasa Sunda itu sarende. Bisa disebut sarende tidak? Sarende. Jadi sarende itu arti dalam sebenarnya pengetahuan bahwa kita makhluk sosial gitu. Usai memahami cerita tentang kampung adat Cirende yang penuh makna ini, langkah kita kini berlanjut menuju Saung Jati, tempat yang jadi ikon kampung adat ini. Saung Jati adalah salah satu bangunan penting di kampung adat Cirende. Saung ini menjadi tempat berkumpul, belajar, dan melestarikan budaya. Sekarang kita bakal hiking ke Puncak Salam, dan menariknya kita nanjak tanpa alas kaki nih. Ini jadi pengalaman yang beda banget loh, karena kita bisa ngerasain langsung tradisi yang dijalani masyarakat Cirende. Yuk ikuti terus perjalanan kita. Nah, kami juga akan menjelaskan kenapa sih masyarakat Cirende tidak memakai alas ketika hiking. Bagi masyarakat Cirende, melepas alas kaki adalah simbol kerendahan hati, kesederhanaan, dan bentuk menghormati alam. Mereka percaya bahwa dengan menyentuh tanah secara langsung, manusia dapat merasakan energi alam, lebih sadar terhadap pijakan, serta belajar berjalan dengan penuh kehati-hatian. Perjalanan kita berlanjut ke salah satu titik penting di kampung adat Cirende, yaitu air suci Nyimas Ende. Sumber air ini dipercaya memiliki nilai historis dan spiritual yang sangat kuat. Masyarakat Cirende meyakini bahwa air ini merupakan peninggalan dari Nyimas Ende, sosok leluhur yang dihormati karena kebijaksanaan dan perannya dalam menjaga harmoni di kampung. Wah, inilah momen yang bikin perjalanan kita terbayar dengan pemandangan yang sangat indah. Setelah melewati jalan yang cukup menantang, akhirnya kita sampai di Puncak Salam. Dari sini, kita bisa melihat kota Bandung yang terlihat luas dan jelas dari kejauhan. Udara di puncak juga terasa sejuk, membuat suasana lebih nyaman dan sangat menyenangkan. Nah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Setelah turun dari puncak, akhirnya kita mencoba salah satu makanan khas Cirende, yaitu nasi rasi. Nasi rasi ini dibuat dari singkong yang diolah dengan cara tradisional dan rasanya tuh unik banget, simple tapi ngasih sensasi yang beda.
Selain makan nasi rasi, ada kegiatan seru lainnya yang gak kalah asyik loh, yaitu bikin wayang dari batang singkong. Di sini, kita bisa bebas berkreasi. Kegiatannya benar-benar seru deh, karena kita bisa sambil ketawa, sambil nyobain hal baru, dan lihat hasil karya kita sendiri. Unik banget, dan pastinya jadi pengalaman yang gak bakal kita lupain. Karena tadi kita sudah nyobain nasi rasi, pasti kita jadi kepo banget kan gimana sih cara bikinnya. Nah, sekarang kita bakal lihat langsung proses pembuatannya sampai akhirnya jadi nasi rasi yang tadi udah kita makan. Seru banget deh bisa lihat sendiri gimana makanan khas Cirende ini dibuat. Pentingnya pelestarian budaya dengan melibatkan generasi muda untuk membuat wayang, mengolah singkong, dan berdialog dengan sesepuh adat. Warisan budaya tidak hanya diamalkan, tetapi juga diwariskan secara aktif. Oh iya boleh boleh. Oke, yang saya ambil sih kemarin lumayan menarik sih, karena kan kemarin kita makan itu nggak pakai nasi tapi pakai singkong. Terus juga dikasih tahu cara pembuatannya, kayak contohnya 7D gitu ada pengupasan, terus dicuci, diparut, terus juga diperas, terus dikeringkan, lalu ditumbuk. Nah di situ kita juga bikin wayangan dari pelepah singkong. Ya, belajar ya itu aja sih. Ya udah. Makasih ya Pak atas waktunya. Ya.